Saya Febriani. Saya Febri. Saya Nanang Setiawan. Kami akan membahas OSI layer yang terdiri dari Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Apa itu OSI? OSI adalah model referensi jaringan terbuka OSI atau biasa disebut dengan OSI Referensi for Open Network. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Network adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. OSI, Open System Interconnection. Arsitektural dari ISO, International Organization for Standardization. 7 layer OSI. Pertama, Physical Layer. 2. Data Link Layer. 3. Network Layer. 4. Transport Layer. 5. Session Layer. 6. Presentation Layer. 7. Application Layer. Physical Layer. Dalam pengiriman data, physical layer menggambarkan peran bit di dalamnya untuk mewakili frame, seperti arah panah yang ada, yang mana mengangkut data dari sumber menuju tujuan data. Transmission media dibagi menjadi dua, yaitu width dan unwidth. Dalam physical layer, kita akan membahas width dan unwidth. Width dibagi atas 3, twist pair kabel, koaksial kabel, dan fiber optic kabel. Kabel twist pair adalah kabel yang paling umum digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan internet modern. Twist pair dapat digunakan pada transmisi sinyal analog dan sinyal digital. Kabel koaksial. Kabel koaksial dibagi atas 4 lapisan. Bagian dalam kabel koaksial adalah copper wire. Copper wire yang dibungkus dengan isolation. Setelah isolation, maka dibungkus lagi oleh copper mesh. Dan bagian luar dari kabel koaksial dibungkus dengan offset isolation. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik terbuat dari serat objek yang terdiri dari serat kaca tipis yang dapat membawa informasi dalam bentuk cahaya yang tampak. Data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Data link layer. Data link layer bertanggung jawab dalam memindahkan frame antar node melalui media. Sub-lapisan pada lapisan data link. Pertama, logical link layer atau singkatan dari LLC. Ini berhubungan dengan software yang menyediakan layanan untuk lapisan jaringan, yang mana untuk membentuk frame dari paket dan mengidentifikasi protokol lapisan jaringan. Kedua, Media Access Control atau singkatan dari MAC. Ini berhubungan dengan hardware, yang mana pengelamatan frame dan menandai awal dan akhir frame. Protokol yang ada pada lapisan ini adalah point-to-point protokol atau disingkat dengan PPP, yang mana protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Kedua, Serial LAN Internet Protocol atau disingkat dengan SLIP,
yang mana protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Network layer. Network layer adalah lapisan ketiga dari layer OSI. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. 3 fungsi utama network layer. Path determination berfungsi untuk menentukan rute yang ditempuh paket untuk sampai ke tujuan. Proses ini disebut juga dengan routing algorithm. Switching berfungsi untuk memindahkan paket-paket dari input router ke output router. Call setup. Beberapa arsitektur jaringan mensyaratkan router call setup sepanjang jalur sebelum data dialirkan. Transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Presentation layer. Presentation layer juga akan terjadi proses enkripsi. Dalam contoh kasus, saat komputer terhubung dengan mainframe, akan terjadi dari EBCDIC ke ASCII. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Protokol application layer. Yang pertama, domain name system atau yang disingkat dengan DNS. Protokol DNS adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kedua, file transfer protocol atau yang disingkat dengan FTP. FTP adalah sebuah protokol internet yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Ketiga, Dynamic Host Configuration Protocol atau yang disingkat dengan DHCP. DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. 4. Hypertext Transfer Protocol atau yang disingkat dengan HTTP. HTTP adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam web browser. 5.
HTTPS adalah versi aman dari HTTP. 6. Telnet adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di internet. 7. Simple Mail Transfer Protocol atau yang disingkat dengan SMTP merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. 8. Post Office Protocol version 3 atau yang disingkat dengan POP3. Sesuai dengan namanya, merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan mail. 9. Internet Message Access Protocol atau yang disingkat dengan IMAP adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Sekian penjelasan tentang OSI layer.